Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Oke, selamat malam semuanya. Hai Tigerans. Kembali lagi bersama kita di season yang keempat, episode yang ke-11. Oke, di sini gue mau ngebawain dua cerita yang berbeda. Cerita yang pertama itu, gue masuk aja kali dulu ya. Oke, cerita pertama. Cerita misteri ini tentang rumah sakit yang ditinggalkan di Solo, tepatnya Jawa Tengah. Dan rumah sakit ini sudah terkenal ya di kalangan penduduk kota Bengawan, karena dia terletak di Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Nah, dalam berbagai sumber, rumah sakit yang ditinggalkan ini pernah digunakan untuk merawat pasien yang terkena wabah penyakit pes. Nah, rumah sakit ini itu merupakan salah satu fasilitas kesehatan di Kota Solo yang udah ada sejak masa penjajahan Belanda. Sekitar tahun 1980-an, rumah sakit tua ini tuh pernah dijadikan sebagai tempat tinggal bagi tim sepak bola Arseto Solo. Nah, kalau yang belum tahu, Arseto itu tuh klub sepak bola yang sangat dihormati oleh penduduk kota Bengawan karena prestasinya yang cemerlang. Tim yang dikenal dengan sebutan Biru Langit ini selalu berada di peringkat 4 besar klasemen. Infonya bahkan pernah berhasil meraih gelar juara di musim 1991 sampai 1992 dalam kompetisi Galatama, yang merupakan liga sepak bola tertinggi di Indonesia. Namun, setelah kerusuhan tahun 1998, Arseto Solo menghentikan aktivitasnya. Rumah sakit tua yang sebelumnya digunakan sebagai tempat tinggal para atlet pun terbengkalai. Setelah lama tidak berpenghuni, rumah sakit ini menjadi terkenal dengan aura misterius yang kuat di sekitarnya. Penduduk sekitar membenarkan cerita tentang rumah sakit yang ditinggalkan ini. Konon, banyak kejadian aneh yang terjadi di bangunan yang ditinggalkan ini, seperti seringnya muncul sosok tinggi besar dan menakutkan di sekitar bangunan, yang penampilannya mirip dengan orang Belanda. Tidak hanya itu, ada juga kisah aneh lainnya, seperti seorang penambang pohon yang datang ke area rumah sakit ini, dan tiba-tiba lari ketakutan setelah bertemu dengan sesosok kakek berpostur tinggi, berkulit hitam, dan berjenggot panjang. Masyarakat sekitar juga meyakini bahwa area rumah sakit yang ditinggalkan di Solo ini dihuni oleh makhluk astral yang berwujud perempuan dan berambut panjang. Hal ini karena sering terdengar tawa-tawa dari area rumah sakit yang ditinggalkan ini menjelang dini hari. Cerita kedua. Pada suatu hari, ketika om saya telah menginap di apartemen ayah saya selama 3 hari, pada malam hari sekitar pukul 1, om dan sepupu saya, Ico, yang berusia 33 tahun dan masih bujangan, serta sepupu saya Dennis yang berusia sekitar 20 tahun, sedang menonton pertandingan sepak bola. Om Ico berkata kepada Dennis, "Maukah kamu pergi ke minimarket untuk membeli kacang dan minuman segar, agar kita bisa menikmati pertandingan ini dengan lebih nyaman?" Namun, Dennis merasa takut dan enggan pergi ke minimarket. Akhirnya, Om Ico memutuskan untuk pergi sendiri. Om Ico mengajak Dennis untuk menemaninya, tetapi Dennis masih tidak berani. Akhirnya, Om Ico pergi sendirian. Singkat cerita, Om Ico pergi ke lantai bawah menggunakan lift, sementara kamar mereka berada di lantai 17. Total jumlah lantai apartemen tersebut adalah 20. Setelah menunggu beberapa menit, lift akhirnya tiba. Ketika Om Ico naik ke dalam lift, ada 2 orang lain di dalamnya, yaitu seorang pria berjenggot tebal dan seorang wanita yang mengenakan pakaian kantor. Mereka bertiga kemudian pergi ke lantai selanjutnya. Namun ketika lift mencapai lantai 12, lift tiba-tiba berhenti dan pintunya terbuka.
Namun, di lantai tersebut tidak ada siapa-siapa. Setelah beberapa detik, pintu lift kembali terbuka. Tapi tiba-tiba liftnya itu overload penuh. Aneh banget kan? Padahal isi dalam lift tersebut hanya 3 orang. Dan sedangkan kapasitas lift tersebut itu hanya untuk 10 orang. Tapi dalam lift tersebut tuh hanya 3 orang. Orang yang di dalam lift kebingungan. Karena lift tidak bisa ditutup dan tidak bisa turun. Akhirnya bapak yang berjenggot tebal itu dengan santainya dia keluar dari lift di lantai 12. Ia sepertinya mengalah. Akhirnya liftnya bisa ketutup karena sudah tidak overload lagi. Akhirnya Om Ico ini sampai di lobi yang suasananya itu sepi. Cuman ada satpam sendirian. Singkat cerita, selesai dari minimarket, sampailah di lobi. Om Ico ini iseng bertanya ke satpamnya. Pak, liftnya kalau malam suka error ya? Satpam menjawab dengan ragu. Oh iya pak, emang gitu. Tapi nggak apa-apa kok, santai aja. Akhirnya Om Ico masuk lagi ke dalam lift dan lift terbuka, lalu dia menekan nomor 17. Kali ini Om Ico ini sendirian di dalam lift. Kemudian lift beranjak naik terus, tapi masih jauh dari lantai 17. Lalu tiba-tiba lift berhenti lagi di lantai 12. Pintu lift terbuka, namun lagi-lagi tidak ada orang satupun di lantai itu. Om Ico sudah mulai takut karena ya dia sendirian. Adapun lift itu berhenti di lantai yang sama, persis seperti kejadian tadi. Akhirnya Om Ico buru-buru memencet lift tombol tersebut agar bisa tertutup dan langsung aja naik ke atas. Begitu sampai di lantai 17, pintu lift terbuka. Om Ico langsung lari di lorong membuka kunci pintu unit dan langsung masuk terus menguncinya lagi. Tiba-tiba dia baru saja tiba di kamar apartemen, tiba-tiba ada suara pintu diketok di bagian pintu kamarnya. Rasa penasaran Om Ico mencoba mengintip dari lubang, buat ngeliat ada orang di depan atau tidak. Tapi tidak ada siapa-siapa di depan kamar. Om Ico kemudian membuka pintu dan dilihatnya kanan dan kiri. Namun di ujung lorong, Om Ico melihat ada satu orang anak kecil mengintip ke arah Om Ico dari balik tembok. Seperti gambaran, hanya kepalanya doang yang mengintip. Karena rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Om Ico coba melihat anak kecil siapa itu. Namun dari balik tembok itu, muncul lagi beberapa anak kecil. Tidak hanya satu. Dan semua anak tersebut mukanya pucat. Di situ Om Ico sudah mulai bergidik, namun mencoba untuk tidak takut. Dan dia coba untuk meneriaki anak kecil tersebut. Woi, ngapain sih kalian berisik banget malam-malam? Aku laporin satpam nih. Tiba-tiba anak-anak ini malah ketawa cekikikan. Terus mereka langsung kabur meninggalkan Om Ico. Setelah kepergian mereka, Om Ico langsung pulang ke unitnya. Tapi sebelum dia sampai ke depan unit kamarnya, Om Ico merasakan ada angin lewat di samping kupingnya. Ia langsung merinding, dan setelah itu Om Ico buru-buru masuk ke kamar dan duduk di sofa hingga akhirnya buru-buru keluar dari apartemen itu. Mendengar cerita itu, satpam tersebut dengan santainya cuma jawab, "Wah, itu mah keluarga yang di lantai 12, Pak. Memang biasa kayak gitu, soalnya anak-anaknya bandel." Om Ico bingung mendengar ucapan satpam tersebut. Dan pada akhirnya, dikisahkanlah oleh satpam mengenai cerita tentang keluarga tersebut. 3 tahun lalu, ada satu keluarga bersama 6 orang anaknya. Entah kenapa 6 orang anak ini tuh sakit dan meninggal. Lalu orang tuanya pindah dari apartemen ini. Oke, Tigerans, demikianlah kisah cerita yang kedua dan selesailah sudah. Sekian. Oke, cerita yang pertama mengenai rumah sakit yang terbengkalai. Sepertinya sebenarnya sudah cukup sering ya cerita-cerita horor seperti ini bila ada rumah sakit atau gedung apapun deh kalau terbengkalai, itu pasti langsung diklaim oleh alam-alam goib. Nah, mungkin kalau di kisah ini, ya karena rumah sakitnya itu ada hubungannya dengan Belanda-Belandanya,
Ya jadinya yang diklaimnya itu pasti dari sono gitu loh. Ada kaitan dengan Belanda-Belandanya. Dan bener gak sih kalau misalnya makhluk-makhluk goib dari Belanda-Belanda itu seremnya itu apa ya, kayak eksklusif gitu. Cila eksklusif. Apa ya, kayak punya kelasnya sendiri gitu loh. Coba deh info ke kita, kali aja kitanya yang sotoy. Oke, sedangkan kisah yang kedua, apartemen ya. Kalau gue sih pernah denger ya dari temen gue sebenarnya dulu tuh, waktu gue kuliah, dia pernah cerita apartemennya dia tuh angker. Oleh karena itu tuh nggak pernah tinggal di apartemen gitu. Dia kalau tinggal di apartemen tuh harus bareng orang lain gitu lah. Entah kenapa, kayak dia pernah cerita ke gue tuh dia salah beli, bokapnya itu salah beli, kebetulan nggak melakukan survei ke apartemen tersebut gitu. Jadi suatu ketika teman gue tinggal dan itu pun sendiri, dia katanya tuh kayak pernah ngeliat bayangan atau sosok gitu langsung di depan matanya nyelewang gitu, apa nyelewang lagi? Nyelewang gitu, jadi kayak langsung nyosor gitu. Ya dia otomatis kayak terdiam kaku maku gitu. Jadi semenjak banget kejadian itu ya dia dibilang dia nggak pernah tinggal di apartemen lagi. Soalnya gitu sih ya kalau apartemen tuh aduh kalau soal jual membeli tuh kadang-kadang kita nggak tahu tuh kisah-kisah sebelumnya. Ada pembunuhan, mati sakit lah, mati bunuh diri lah, mati loncat, macam-macam dah. Itu banyak sebenarnya coy. Cuman memang ditutup-tutupin ya kadang-kadang ya biar laku kan, mau nggak mau. Kalaupun ketahuan kadang-kadang alasannya ya udah dibersihin, udah diberkatin, udah doain kok, udah aman lah gitu. Ya ujuk punya ujuk ketahuannya nanti pas berhari-hari atau berminggu-minggu kemudian. Karena diganggu, diisengin, dijailin, ya kan, sampai penampakan lah dan lain-lain. Tapi kalau berdasarkan kisah yang kedua ini kan yang jadi masalah tuh adalah ketika lu cuma jadi tamu gitu loh. Gangguannya bahkan udah sampai berpindah lantai gitu. Jadi kayak udah merajalela lah gitu di satu apartemen itu. Nah kalau udah seperti ini, oh gue juga angkat tangan ya. Mungkin perlu didoain kali 5 agama apa 6 agama. Biar pemberkatan lagi. Kali kan nolong. Nah, Tigaran, sekian dulu deh cerita horor dan celoteh gua di episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikut ya. Sampai jumpa dan jangan lupa berdoa. Bye-bye. Halo Tigarans, kembali lagi di episode 12. Tanpa basa-basi, gue langsung masuk aja ya. Ini cerita waktu gue masih kuliah di Jogja. Lumayan banyak sih pengalaman yang mau gue share di sini. Kenalin, nama gue Dimas Suharyadi. Di sini gue mau ngawalin cerita pertama kali berurusan sama MG, mungkin makhluk goib kali ya. Kisah pertama gue di tahun 2008 ketika menginjak perkuliahan semester 4. Gue ngontrak di sebuah rumah di daerah Konkat selama 2 tahun. Sorry, ini Konkat apa Concat gue gak tahu ya. Lanjut, di awal tahun semua aman terkendali. Sampai di pertengahan tahun yang kedua ada kejadian yang membuat gue bener-bener melek bahwa makhluk gaib itu real ada. Sedikit bahas tentang letak geografis kontrakan gue dulu ya. Kontrakan gue ini besar dengan kapasitas 7 kamar tidur. Jadi di sini gue tinggal dengan 6 orang lainnya yang awalnya juga gak kenal sampai akrab. Kanan kiri belakang kontrakan gue ini masih dibilang kebun. Gak ada tetangga dan di depan rumah ada balong ikan. Sejuk dan sepi suasananya. Enak dan pas banget buat belajar. Balik lagi ke kejadian yang mau gue ceritain. Saat itu gue ada kuliah jam-jam siang di kampus. Gak biasa-biasanya gue semangat. Padahal tiap matkul itu gue pasti bolos nitip absen.
Kamar kos udah dikunci, gue pikir aman. Pas pulang kampus, sekitar jam 5, gue kaget gembok pintu kamar udah ada ngejebol. Langsung gue masuk kamar dan nyata seperti dugaan gue sebelum masuk tadi. Laptop gue hilang beserta chargernya. Teman satu kontrakan gue tanyain satu-satu, barangkali ada yang tahu. Tapi ternyata saat itu rumah lagi gak ada orang. Ada teman kampus yang nyaranin coba ke orang pintar aja. Biar diputar giling barang, jadi si laptop kalau mau dijual gak bakal laku. Akhirnya setelah mikir gak pakai lama, gue ngikutin saran teman gue. Gue coba cari info orang pintar satu juga. Alhamdulillahnya gak dapet. Akhirnya keesokan harinya, gue hubungin teman-teman yang lain. Barangkali ada referensi. Dan ternyata ada yang punya kenalan di daerah Sleman. Gue lupa nama daerahnya apa, tapi lumayan jauh. Langsung meluncur deh gue ke sana sama teman gue yang kasih referensi itu. Sampai di sana gue jelasin permasalahan dan kronologisnya. Si bapak itu orang pintar, cuma diem aja sambil ngangguk-ngangguk. Gue deg-degan nunggu si bapak lumayan lama menjamin mata. Si bapak bilang barangnya masih di sekitar situ, belum dipindah. Terus gue tanya, pelakunya orang jauh atau orang dekat? Dan jawaban dari si bapak, saya gak bisa lihat karena ada benteng yang menghalangi. Emang gak bisa ditembus, Pak? Tanya gue. Bukan gak bisa, tapi gak elok. Saya gak mau mencampuri urusan orang, penjelasan bapaknya. Fix, nih bapak gak bisa ikut lebih jauh pencarian laptop gue yang hilang. Gue harus nyari orang pintar lainnya, tapi setidaknya ada titik cerah tentang laptopnya. Sekitar 2 hari cari info, gue dapet referensi lagi dari teman kampus, tapi beda jurusan. Kita berdua sama-sama dari kota yang sama. Dia mau bantu untuk urusan gue. Gue ceritain semuanya. Temen gue langsung kontak orang pintar itu yang notabene adalah guru spiritualnya. Langsung dilihatlah sama si guru. Dan gak berapa lama kemudian, si guru minta nama lengkap anak-anak kontrakan. Mulai deh pikiran negatif muncul. Habis ngirim nama-nama via SMS, gak sampai 5 menit dapat balesan. Ada 2 nama dari 6 nama yang gue kirim. Saat itu gue langsung emosi. Pengen banget ngelabrak anaknya. Tapi temen gue nahan gue, karena kita gak ada bukti. Dan si guru bilang, ikhlasin aja barangnya. Sumpah, sedih banget bacanya. Ikhlasin laptop yang pada saat itu gue beli seharga 7 juta. Ya, mau gimana lagi? Nasi udah jadi bubur. Akhirnya, gue minta buat balas perbuatan mereka. Si guru nyanggupin. Malah bilang mau dimatiin atau gimana. Gue kaget dengarnya. Gue cuma minta mereka mengakui aja, gak perlu balikin barang. Syarat-syaratnya yang dikasih sama si guru itu ada air dari sumur Masjid Agung yang di Keraton, terus kembang 7 rupa sama telur ayam kampung. Gue balik ke kontrakan dari kos temen gue sambil bawa syarat-syarat dari si guru. Semua anak kontrakan gue suruh kumpul. Dan gue bilang, demi gak ada kecurigaan di antara teman-teman semua, gue minta teman-teman bersedia minum air dari sumur masjid yang gue ambil sambil baca Al-Fatihah sebelum minum. Gue pikir bakal ada yang gak bersedia. Ternyata semuanya mau minum. 2 orang tersangka ini nyalinya cukup oke juga. Karena sebelum gue kasih airnya, gue jelasin kalau memang teman-teman di sini bersih semua, dalam artian gak ada yang ngambil laptop gue, insya Allah gak bakal kenapa-napa. Abis maghrib, gue dapat SMS dari si guru. Dia bilang jangan keluar rumah sampai besok pagi. Gue tanya kenapa. Dia bilang udah nurut aja demi keselamatan kamu. Wah, udah ngomong soal selamat aja.
Makinlah deg-degan. Suasana jadi gak enak. Hawanya kerasa panas saja di rumah. Habis Isya, anak-anak ngajakin jalan-jalan ke Malioboro beserta dengan 2 tersangka ini. Mikir daripada sendirian di rumah, mending ikut aja. Spooky banget soalnya. Gue telepon deh cewek gue biar ikut nongkrong juga. Biar ada kendaraan sih. Kan gue saat itu belum punya motor. Ini sambil curhat kali ya kakaknya ya. Baru aja sampai perempatan lampu merah Ring Road Utara, gue langsung ditelepon sama si guru sambil marah-marah. Mas, kamu ada di mana? Lagi di jalan pak, mau ke Malioboro sama anak-anak. Kan udah dibilang jangan kemana-mana. Sekarang pulang ke rumah. Baik pak. Gara-gara dimarahin, akhirnya gak jadi deh ke Malioboro. Anak-anak pun ikut balik lagi ke kontrakan. Pas gue balik, salah satu tersangka tiba-tiba batuk dan muntah gitu. Gue gak tahu dia muntah kenapa, tapi wajahnya sampai pucet. Mungkin ajiannya bereaksi nih, gue pikir. Sampai depan rumah kontrakan, cewek gue yang tadinya ceriwis tiba-tiba diem aja dan nundukin kepala langsung masuk dalam rumah. Karena bingung dan penasaran, gue tanya tuh kenapa. Jawabnya, dia lihat perempuan baju putih, rambutnya panjang, nutupin mukanya, lagi duduk di atas rumah sambil goyang-goyangin kakinya. Iya, itu teman-teman ceritanya. Jadi perkara laptop ya. Jadi kemana-mana. Gak kemana-mana sih, cuman apa ya, gue juga gak bisa bilang perkara laptop karena sejujurnya laptop seharga 7 juta itu mahal gak sih? Bukan mahal, maksudnya sayang aja kalau direklasin gitu ya. Apalagi kalau misalkan emang lo orangnya yang berkecukupan banget, uangnya pas-pasan gitu lah maksudnya ya. Ada aja ya. Bener deh, laptop cuy. Mungkin satu sisi orang yang ngambil emang lagi butuh kali, mungkin ya, kita ambil positifnya aja. Lagi butuh terus ngelihat laptop nganggur gitu kan, ambil gitu. Cuman herannya kenapa ada yang pasti yang ngambil ini punya apa tadi katanya nih? Coba gue lihat lagi ya. Ada yang ngalangin ya, ada benteng ya, punya berarti ya. Kayaknya sih ini yang ngebentengin yang punya itu si cewek ini deh, yang yang baju putih ini. Ini si Kunti kali ya maksudnya ya. Bersekongkol dengan Kunti. Lu jagain gue ya, halangin gue lo, awas lo, gitu kali ya. Ya emang ada plus minusnya ya kalau kalian akhirnya memilih untuk ngontrak dengan beberapa orang yang kalian gak kenal, gak tahu. Yaitu mungkin ada yang punya, ada yang bawa, dan kalian gak saling kenal gitu kan. Jadi gak saling memahami, susah. Tapi kalau misalkan ngekos punya ini sih positif minusnya masing-masing ya, gue gak bisa berkomentar lebih karena gue jujur gue belum pernah mengalami hal ini. Maksudnya kayak ngontrak bareng orang atau ngekos segala macam, gue gak pernah. Karena gue kuliah tuh bolak-balik, pulang pergi. Jadi gue gak bisa komen banyak hal untuk mengenai ini. Cuman yang gue bingungin, kenapa bisa lu ngambil? Ya kalau misalkan emang lu butuh, ya ngomong gitu kan, maksudnya gue boleh minjem gak gitu, gue butuh banget nih, sorry gue boleh minjem gak, atau gimana gitu ya. Ya kita husnuzan aja ya sama orang-orang, selalu berprasangka baik ke semua orang dan berprasangka buruk ke diri kita sendiri. Ceritanya gak terlalu panjang dan menurut gue sih gak terlalu yang seram atau gimana, cuman mungkin nilai dari
cerita itu adalah jangan pernah ninggalin barang berharga kali ya di rumah, yang dimana seisi rumah atau kalian tinggal dengan orang yang emang kalian gak kenal, belum kenal dekat, belum kenal betul. Kalau bisa jangan ditaruh di rumah gitu maksudnya. Ya emang sih atap rumah yang lo tinggalin itu harus jadi nyaman, cuman kan kalau si anggota yang dalam rumah itu adalah orang yang kita nggak tahu, nggak kenal, nggak akrab, ya kan susah ya, malah jadinya ntar bersangka buruk lah atau apa. Jadi kalau bisa jaga barang, jangan sampai ada yang ngambil terus malah jadi bikin masalah, bikin jadi berantem atau segala macem. Jangan kayak gitu. Terus nih orang yang ngambil, gak usah ngambil barang orang lah. Walaupun niatnya emang mau minjem atau niatnya mau apa, untuk karena emang lo punya masalah financial gitu ya, jangan sampai banget kalian nyuri ngambil barang orang lain yang bukan hak lo, yang bukan milik lo. Itu aja sih, nggak terlalu serem banget kan ceritanya, cuman lucu aja sih menurut gue. Sampai manggil-manggil dukun tadi katanya, terus akhirnya ke guru spiritual. dan baik banget sih guru spiritualnya, kayak si cowok ini tuh bukan siapa-siapa dia, cuman temennya si muridnya guru itu, terus mau bantuin. Hebat itu kayak bukan siapa-siapanya gitu loh, apa yang dibantu gitu kan, dan itu cuma ngurusin cariin laptop. Luar biasa banget. Terus udah gitu mau bantuin, mau kirim balik nggak, apa mau di gitu kan. Ya, selesai sudah cerita untuk episode ini. Sebelum gue tutup, gue mau ingatin ke kalian semua, jangan lupa follow like, share, komen, apapun itulah di Instagram kita, di TikTok, di Twitter, YouTube, dan juga di podcast ini ya. Kita ada di Apple Podcast, di Spotify, dimanapun sih kalau kalian nemu. Oh ya, jangan lupa juga kalian bisa banget share cerita kalian ke 3 Rans, oke? Link semua ada di bio. Sekian hari ini, we'll see you next Tuesday. Dadah!